Halo, jumpa lagi di 365 series. Kali ini aku akan bahas buku Unfairness, Ketidakadilan. Eh, ini beberapa sneak peek-nya. Unfairness, apakah kalau kita menerima berdamai dengan ketidakadilan atau sumber yang tidak adil itu menjadi adil? Despite of saying thank you, when people who ask us to do some work eliminated works by saying bad things. Why? Kenapa keikhlasan kita harus diuji dengan ketantangan yang lebih berat? Why? Kenapa tidak mengucapkan hal yang baik aja? Apa susahnya? Terima kasih. Apakah memang ada orang yang cenderung tidak cocok, tidak suka, dan tidak bisa kalau mesti hidup dengan model yayasan atau dan semacamnya? Apa sebetulnya ada yang cocok dan ada yang tidak bisa? Adil nggak adil, hidup harus terus berjalan. Kalau kamu miskin dapat bagian sedikit, bukannya dapat belas kasihan, tapi justru cemoohan. Aslinya orang itu ya tega saja sama orang lain. Diam saja, diem sama akhirnya ngomong, ya ternyata sama saja. Nggak ada belas kasihan, malah dibilang wis rak usum. Terus gini, bidau-bidau. Sudahlah dimakan tidak adil, lalu pusing, sakit kepala, sakit hati, dan sakit lainnya, malah rugi sendiri. Sementara orang-orang yang menerima keuntungan dari ketidakadilan terhadap kita saja tidak peduli. Malah kita yang double rugi. Repot kan? Kamu kecewa atas ketidakadilan, berada pendapat lebih, tapi lalu sakit dan mati, bahkan meninggalkan sedikit bagi yang dia perlukan buatmu. Jadi buat apa kecewa, buat apa berharap? Ketidakadilan yang kamu terima hari ini jadikan pelajaran agar dirimu jangan sampai memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Jangan sampai kepahitan memberikan dirimu pahit dan menyebalkan. Jangan sampai ketidakadilan menjadikan dirimu pahit dan sakit. Kalau tidak keadilan diberi menjadi seolah keadilan, apakah itu namanya? Demi mendapatkan respect orang lain yang lagi berada bagian mereka lebih banyak dengan terpaksa memotong bagian orang yang seharusnya diperlukan adil. Just wondering, kalau saja masih ada orang yang berada di sisiku, apakah bagian ini juga paling sedikit? Kenapa tidak keadilan masih harus ditemani dengan kalimat-kalimat menyakitkan? Bagian paradoksnya adalah ketidakadilan ini dilakukan oleh seorang yang seharusnya punya sifat sikap para adil. Bila sudah pernah dilatih mengalami ketidakadilan dengan menjadi calon iskat yang mungkin akan dilakukan seperti yang harus mengatur, tapi pada akhirnya mengalami ketidakadilan sebenarnya ya tetap pakai juga. Apa yang dapat dari sambat-sambat begini sebenarnya? Mungkin sedikit demi sedikit mengatakan judul beban di kepala akhir dan sakitnya pelan-pelan sembuh. Emotional resilience is just the ability to sit in discomfort, kata dokter Nico. Sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk mengalami turbulence hari ini yang tidak terbayangkan sebelumnya adalah ternyata bakal sempat spill dan kompensasi harus tapi ternyata tidak mengubah apa-apa. Tapi kalau dia tidak mengambil sesuatu dari kita mudah saja. 200 ribu kena banjir itu salah satunya. Jadi hadapi semua hal dengan senyum. Ketidakadilan juga sebenarnya menjadi pertanyaan jauh sebelumnya ketika korban pasti mengalami tekanan sepanjang hidupnya, tapi pelaku pelecehan di seluruh hidup area bagi yang besar. Agaknya nggak akan terjadi ketidakadilan dalam bentuk lain. Jadi ingat kata-kata Sabran, apakah kita punya korban mental korban atau sebaliknya? Tapi bagaimana cara memberikan mindset ini kalau pada kenyataannya kita memang jadi korban ketidakadilan dan dalam posisi yang paling membutuhkan, tapi hanya diam. Dalam sakit kepala ini mungkin juga tengah terjadi rekonstelasi otak di mana sinap-sinap saraf dan konfigurasinya mengalami perubahan-perubahan menyelesaikan trauma yang barusan dihadapi. Mungkin konstelasi fisik barunya akan mengubah mindset entah menjadi seperti apa. Bagian terbaik dari turbulensi ini adalah berat dan turun 2 kg dalam sehari. Dia yang terbiasa berkorban akhirnya yang dikorbankan. Jadilah mereka yang mengubah menjadi luka menjadi karya. Ada ungkapan cewek yang bilang, oh cuma itu orang kalau muda ketelan, jangan mencelakakan nanti malah bisa jadi orang yang melakukan perbuatan tercela itu juga. So, jadi bagaimana caranya agar kita menyadari menjadi pelaku hal tercela tapi tetap bisa kritis dan konstruktif. Hidup tidak akan pernah sama lagi setelah mengalami trauma. Jika orang biasamu bukan Tuhan, maka Tuhan tidak lagi bersamamu. Seperti yang terjadi kemarin, seorang perempuan dihormati suami, seorang laki mendapat gelar profesor di hari yang sama. Mereka terbiasa saling berkompetisi satu sama lain. Welcome to see this situation. Kayak yang dapat roti malah bukan orang yang aslinya punya ide dan kalimat source-nya apa itu juga unfairness. Kayak Arnaso tidak dijajak mental diva padahal dia datang dengan biaya sendiri ke Amrik demi jalan bareng, apakah itu unfairness? Kayak awalnya lagi saya ternyata mau jadi single Arnaso belakangan diambil alih alias Farnham, apakah itu unfairness? Tiba-tiba unfairness menjadi fairness saja. Kita dapat ide untuk mengkompilasi pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah buku. Sudah taknya Paulus untuk mengalami hal buruk agar dia bisa tuliskan berikut terus dan nyawa emosionalnya. Jangan berhenti jadi orang bedanya karena pernah menjadi korban.
Bagaimana penjelasannya Dr. Yuasan? Kok salib kepala pisang pedas telah dipapangkan sebagian dalam tulisan dan sambatan. Kalau salib kepala hilang atau ibaratnya telah menjadi rekonsiliasi otak dan kita menjadi orang baru dengan yang mindset. Gimana menurut Dr. Yuasan? Kadang mungkin orang melakukan kesalahan karena bahasanya terkesan demikian. You can ask me too much again. You lost my respect. Kenapa buku Unfinished ini penting terus dibaca? Karena dengan banyak orang dan ada banyak hikmah dan pelajaran. Orang-orang lain yang melas tapi kita yang lebih malah karena dampak kesalahan lingkungan karena dalam tanggal lalu disuruh untuk kembali dipersalahkan. Yang kita lakukan dianggap keliru karena prosesnya menganggap kita adalah kesalahan dan kesalahan. Kembali membutuhkan rewriting dan healing proses. Kenapa ada secara atas kita mungkin karena ada orang yang langsung paham dengan kalimat pendek jangka alas, tapi ada juga orang yang diputuskan lebih detail dan runut. Tentu Unfinished lain serta adalah orang-orang seperti di Indonesia yang terus buat pelatihan studi dan sampai kemudian buat pemerintah melibatkan negeri ini. Jadi tahu kan kenapa Omnibus Law kita kerja diusahakan sebagainya. Ketika kamu tidak bisa mengadvokasi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengadvokasi orang lain? Karena yang rajin diberi, yang malas dapat lebih banyak, maka mari kita malas saja. Islam from this unfinished dengan tidak melihat yang berantakan, dengan anda tidak bersedia baginya stop diktasi adil dan peristiwa ketidakadilan ada beberapa pemberi yang tidak adil, memang tidak protes atau protes tapi tidak diakomodasi para penyuara yang mengakhirkan ketidakadilan yang terjadi seperti yang penyuara yang tidak tahu situasinya. Kadang-kadang ketidakadilan tetap menjadi meskipun kita protes baik secara batinnya maupun lahiriah yang tipis atau kentara. Sikap terbaik mungkin memberikan kepada Tuhan yang mengadil. Jadi tidak tahu ada hikmah apa di balik semuanya. Kadang berarti tidak mau lagi berkorban karena kita menjadi korban terus, tapi kebaikan tetap harus dilakukan untuknya semoga menjadi kebutuhan Allah menjaga ekologi sustainability. Menjadi korban saja yang menjadikan kita tidak adil kepada yang lainnya. Tidak selayaknya mengatakan rezeki orang beribadah menjadi alibi tidak dan adalah bisa dilakukan adil. Bisa jadi ketidakadilan yang kita terima adalah cerminan dari ketidakmampuan kita melakukan perkembangan berkering dan mungkin itulah salah satu faktor penyebab kita di beberapa tempat lain. Orang akan bernas dan tidak lagi datang jika terbersamakan ketidakadilan. We have not allowed other people to take us for granted because it may make us not being felt anymore. They think we find if they ask more and more understanding. Sometimes we have to keep distance with people who take us for granted so they can see the difference between our design and we can see with this side. Ada sudah alasan untuk tidak bisa merasakan unfair menjadi salah fairness, tapi ketidakadilan tetaplah nyata. Ketidakadilan akan menjadi sangat nyata ketika ada orang lain menjadinya mempertanyakan hal tersebut lalu menyatakan tapi yang kita milih bahwa ternyata kita tidak sebenarnya well prepared with that and fairness. Kita harus selalu siap dengan segala situasi termasuk unfairness yang sebelum kehidupan kita karena hidup kadang tidak adil. Masih banyak teman-teman bisa baca teaser dan sedikitnya sepanjang 24 halaman dari 100 halaman di buku Unfairness ya. Kalau mau baca total 100 halamannya, teman-teman bisa beli di Google Play atau Google Books. Selamat membaca. Terima kasih.